Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Chelsea dikabarkan siap membayar mahal penyerang muda Everton Anthony Gordon. Chelsea sebelumnya disebut sudah 2 kali menawar Gordon, masing-masing senilai 40 juta pounds dan 45 juta pounds. Seluruhnya ditolak mentah-mentah oleh Everton yang menganggapnya sebagai pemain penting. Namun dilansir dari The Times, Chelsea kini menyiapkan tawaran baru buat Gordon senilai total 60 juta pounds atau setara 1,04 triliun rupiah. 50 juta akan dibayar di muka, sementara 10 juta pounds dalam bentuk bonus-bonus performa. Tawaran ini diyakini bakal sulit ditolak oleh Everton. Jurgen Klopp kedapatan mencekik Bruno Fernandes selepas laga Manchester United versus Liverpool. Manchester United versus Liverpool tersaji pada pekan ketiga Liga Inggris di Old Trafford, Selasa 23 Agustus dini hari WIB. Manchester United keluar sebagai pemenang dengan pertandingan berakhir dengan skor 2-1. Selepas laga, kedua tim bersalaman. Ada satu momen saat manajer Liverpool, Jurgen Klopp, kedapatan mencekik Bruno Fernandes. Namun dilansir dari Mirror, Jurgen Klopp menjelaskan kalau dirinya tidak ada masalah dengan Bruno Fernandes. Klopp hanya protes karena pemain asal Portugal itu mengulur waktu saat Liverpool mencetak gol di babak kedua. Barcelona menjadi salah satu klub dari 10 klub Eropa yang terancam sanksi UEFA karena dinilai gagal mematuhi financial fair play. UEFA sedang menyelidiki 10 klub yang tak mengikuti aturan financial fair play pada musim 2020-2021. Tim-tim yang diselidiki meliputi kontestan Premier League, La Liga, Serie A, serta Ligue 1. Menukil laporan The Times, sanksi bakal diberikan kepada 2 klub Prancis, Paris Saint-Germain, dan juga Marseille. Sementara itu, penyelidikan selanjutnya memunculkan nama Barcelona dan Juventus. Los Chules dan Bianconeri dikatakan dalam bahaya lebih besar karena sedang dalam proses hukum melawan UEFA. Seperti diketahui, Barcelona bersama Juventus dan Real Madrid masih berupaya menggelar Liga Super Eropa. Ketiganya dilaporkan menolak negosiasi FFP dengan federasi sepak bola tertinggi di benua biru itu. Chelsea harus menerima penolakan atas tawaran ketiga mereka kepada bek Leicester City Wesley Fofana. Menurut laporan dari Telegraph, Chelsea mengajukan penawaran ketiga untuk Fofana. Nominalnya adalah 70 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah plus tambahan bonus. Dana sebanyak itu rupanya masih ditolak Leicester. Untuk kali ketiga penawaran si biru dimentahkan. Namun dilansir Marca, dengan ditolak penawaran ketiga, maka Chelsea berpotensi untuk memecahkan rekor transfer untuk menawar Fofana. Pemain asal Prancis itu bisa saja ditebus sekitar 80 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah yang menjadi harga termahal untuk seorang pemain yang berposisi sebagai bek. Massimiliano Allegri mengakui Juventus sedikit kerepotan menghadapi Sampdoria. Juventus bertahan 0-0 oleh Sampdoria di Luigi Ferraris pada laga pekan kedua Serie A Selasa 23 Agustus dini hari WIB. Dilansir DAZN, pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengakui bahwa Sampdoria memberi perlawanan sengit kepada Juventus. Ia cukup puas karena tim asuhannya bisa meraih clean sheet di laga ini. Meski demikian, Allegri menyesalkan Juventus yang kerap mengendurkan tekanan. Hal tersebut menurutnya menjadi salah satu sebab skuadnya gagal meraih 3 poin dari markas Sampdoria. Rafael Varane yakin kualitas Casemiro bakal berguna untuk Manchester United. Casemiro sudah pasti bakal jadi andalan baru di lini tengah setan merah. Dengan kemampuannya sebagai gelandang bertahan, Casemiro adalah jawaban untuk pencarian MU selama ini. Sebagai mantan rekan setim di Madrid, Varane tentu tahu seberapa hebat Casemiro. Oleh karenanya berbicara kepada The 24, Varane yakin Casemiro bakal cocok di MU dan memberikan keseimbangan untuk tim serta dapat membantu MU meraih hasil-hasil yang maksimal. Jadon Sancho mengungkap betapa pentingnya kemenangan Manchester United atas Liverpool. Saat bertanding di Old Trafford Selasa 23 Agustus dini hari WIB, MU menang 2-1 atas Liverpool.
Ini menjadi 3 poin pertama untuk MU musim ini. Dilansir dari Sky Sports, seusai pertandingan, Sancho mengungkapkan betapa pentingnya kemenangan Manchester United atas Liverpool. Hal itu disebutnya mempunyai arti yang sangat penting untuk Setan Merah. Selain untuk meningkatkan rasa percaya diri skuad Setan Merah, ia juga menilai kemenangan ini sangat berarti karena didapat dari musuh bebuyutan MU, yakni Liverpool. Gerard Pique belum juga dapat kesempatan bermain, padahal ia rela gajinya ditangguhkan musim ini. Dari 2 laga yang sudah dijalani Barcelona, pemain senior Gerard Pique cuma menghangatkan bangku cadangan. Pique sama sekali belum dapat menit bermain. Posisinya digantikan oleh Andreas Christensen, Eric Garcia, dan Araujo. Pelatih Xavi Hernandez mencoba skema 2 bek tengah dan 3 bek tengah dari 2 laga tersebut. Dilansir dari Marca, muncul kabar kalau Gerard Pique sepertinya sudah tidak masuk dalam rencana Xavi. Apalagi Pique kini kerap kambuhan dengan cedera pahanya. Chris Smalling tak terlalu ambil pusing dengan skor yang kurang meyakinkan selama Roma menjaga start sempurnanya. Roma mengalahkan Cremonese dengan skor 1-0 di pekan kedua Liga Italia di Stadion Olimpico Selasa 23 Agustus dini hari WIB. Ini jadi kali kedua Roma menang 1-0 di Serie A musim ini. Pasukan Jose Mourinho itu juga menang dengan skor serupa saat tandang ke markas Salernitana di pekan perdana. Dilansir Football Italia, Chris Smalling menyebut, Roma bisa saja menang dengan skor lebih meyakinkan melihat banyaknya peluang yang diciptakan. Namun, kemenangan tetap yang paling penting. Mikel Arteta gak mau terlena dengan hasil-hasil yang sudah dipetik Arsenal sejauh ini. Arsenal sementara memuncaki klasemen Liga Inggris pada pekan ketiga. Dari 3 laga yang sudah dijalani, meriam London itu menyikat habis dengan kemenangan. Arsenal kalahkan Crystal Palace 2-0, atasi Leicester City 4-2, dan bungkam Bournemouth 3-0. Arsenal sementara mengoleksi 9 poin, ditempel Man City pada posisi kedua dengan 7 poin. Dilansir BBC, manajer Arsenal Mikel Arteta tahu betul kalau fans The Gunners lagi senang-senangnya. Namun, Arteta mengingatkan kalau musim masih panjang. Mikel Arteta menegaskan, Arsenal harus tetap fokus untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Anthony dilaporkan akan segera bergabung dengan Manchester United setelah ia kedapatan menyaksikan pertandingan MU versus Liverpool. MU mengalahkan Liverpool 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris Selasa 23 Agustus. Manchester Evening News yang mengabarkan bahwa kemenangan perdana MU bersama Erik ten Hag disaksikan oleh Anthony. Agen Anthony Emerson Santos mengunggah story di Instagram story-nya mengenai momen Anthony nonton laga itu. Unggahan itu sudah dihapus oleh Anthony. Kendati demikian, banyak media Eropa yang sudah melakukan tangkapan layar. Di sisi lain, Anthony merupakan pemain buruan utama Ten Hag untuk memperkuat lini serang. Beberapa tawaran sudah diajukan MU, tapi masih belum diterima oleh Ajax Amsterdam. Lisandro Martinez buktikan diri saat menghadapi Liverpool di Old Trafford. Martinez dikritik atas performanya di laga melawan Brentford di mana Setan Merah kebobolan 4 gol di babak pertama. Tinggi badannya disorot, terutama saat kalah berduel dengan Ben Mee dalam proses gol ketiga yang tercipta lewat sundulan. Di laga melawan Liverpool, Martinez menunjukkan bahwa ia bukan kelas kacangan dan tak gagap bermain di Premier League. Martinez tampil agresif, berani memutus serangan, dan sulit dilewati saat membayang-bayangi penyerang Liverpool. Liga Ukraina kembali digelar untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia ke negara tersebut. Liga Ukraina terakhir digelar pada Desember tahun lalu saat musim 2021-2022 memasuki jeda musim dingin. Namun akhirnya di-stop menyusul serangan Rusia sehari sebelumnya. Dilansir ESPN, setelah lebih dari setengah tahun tanpa sepak bola, kini Liga Ukraina menyongsong musim baru 2022-2023. Formatnya sama dengan sebelumnya, namun ada penyesuaian yang harus dilakukan, baik dari segi peserta, instruktur, hingga pengawasan keamanan. Jamie Carragher menilai Liverpool memang tak layak membawa hasil positif saat menghadapi Manchester United di Old Trafford. Liverpool takluk 1-2 dari Manchester United di Old Trafford Selasa 23 Agustus dini hari WIB. Secara permainan, Liverpool mendominasi. Statistik menunjukkan mereka menguasai bola hingga 70%, melepaskan 17 tembakan berbanding 12 milik Manchester United.
Liverpool sendiri memang kesulitan melakukan progresi permainan, khususnya di babak pertama, meski banyak menguasai bola. Dilansir Sky Sports, mantan bek Liverpool Jamie Carragher menyebut statistik tak menunjukkan apa yang terjadi di lapangan. Bahkan ia menilai Liverpool sangat buruk dalam penyelesaian akhir. Dusan Vlahovic tampil frustasi saat Juventus ditahan imbang tanpa gol oleh Sampdoria. Tanpa kehadiran Angel Di Maria yang cedera, pelatih Massimiliano Allegri menurunkan Vlahovic sebagai striker tunggal. Namun, alih-alih menerima banyak umpan dari rekan-rekannya, ia justru terisolasi sendirian. Ironisnya, hal itu tak selalu disebabkan rapatnya barisan belakang Sampdoria. Sepanjang laga, Vlahovic hanya menyentuh bola 9 kali dan hanya melepaskan 1 tembakan, namun tidak tepat sasaran. Alhasil, ekspresi kecewa dan frustasi berkali-kali ditunjukkan oleh penyerang Serbia tersebut. Akun resmi Liga Eropa menyebut keikutsertaan Casemiro di malam Jumat. Casemiro datang ke Manchester United dengan status jawara Liga Champions 2022. Kendati demikian, pemain 30 tahun itu tidak akan berlaga di kompetisi tertinggi Eropa itu musim ini. Casemiro belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan Liga Eropa dalam 9 tahun karirnya di Eropa. Alhasil, ia bakal debut di Liga Malam Jumat bersama MU pada musim 2022-2023. Akun resmi Twitter Liga Eropa menyambut kedatangan Casemiro ke MU. Liga Eropa mengunggah foto-foto Casemiro saat diperkenalkan secara resmi di hadapan publik Old Trafford.